Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita tiba di sesi berita dari langit bersama Ustadz Muhammad Joban dari Amerika dan beliau sudah terhubung melalui telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Bagaimana Ustadz, Jumat berkah di pagi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini masih Hmm. Kamis malam. Kalau Ustadz suka bola nggak Pak Ustadz? Oh iya ya, barusan baru Suka baru ya? selesai nonton Baru Portugal selesai sama nonton, iya iya. ya. Tapi Iya. jagoan saya Maroko insya Allah. Oh, jagoannya Maroko ya. Nanti jam 10 Eh, Aljazair nih main ya. Ternyata negara-negara, Jazair ya, ya iya, negara mudah-mudahan Islam. insya Allah. Mudah-mudahan ya. Baik, Ya ya. Pak Ustadz, di pagi hari ini di Jumat berkah ini berita dari langit, saya ingin menyoroti tentang sosok Pak Ustadz ya. Sosok figur gitu ya, dalam memimpin umat, bahkan memimpin daulah gitu ya, memimpin kehilafahan gitu ya. Kita nanti ingin mengambil pelajaran ya, sebenarnya ibrohnya gitu ya dari berita dari langit ini. Eh, Teringat sosok Khalifah Umar bin Khattab, Pak Ustadz. Sebelum mendapat hidayah Islam, bagaimana beliau itu kan dalam sejarah itu begitu benci terhadap Rasulullah gitu ya, bahkan memerangi Rasulullah, benci terhadap ajarannya gitu ya. Dan pribadinya juga dicatat gitu ya sebagai pemabuk gitu ya, mengubur anaknya hidup-hidup gitu ya. Dan yang lucunya, membuat Tuhannya sendiri gitu ya, kalau lapar itu gandum dipotek lagi dimakan. Tapi ketika mendapat hidayah, seorang sosok Khalifah Umar ini Masya Allah luar biasa gitu ya, ketika memimpin menjadi seorang amir, menjadi khilafah, lalu juga catatan gemilang sebagai seorang pemimpin gitu ya dalam menyebarkan Islam, lalu juga dalam mengelola rakyat, dan juga ketawaduannya juga kan terkenal sosok sosok Ya ya. Khalifah Umar ini. Kok bisa ya Pak Ustadz ya, dari sosok yang sangat hina kita kita lihat gitu ya, tapi menjadi sosok yang menjadi mulia, Mulia ya. bukan hanya mulia Ya. dan memimpin gitu, memimpin perubahan. Nah Ya itu ya. tuh Pak Ustadz, sepertinya Ya kita ya ya. perlu nih ibroh-ibroh bagi pemimpin sekarang gitu ya, ataupun bagi orang-orang yang Ya masih terlibat atau berkubang dalam kemaksiatan, harus melihat nih sosok ya ya. Sayyidina Umar. Ya Ustadz, ya. ada pelajaran apa dari sosok ini Ustadz? Ya ya. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya kira Masya Allah pertanyaan yang bagus sekali. Memang orang tidak, kalau kita melihat sosok tubuh Umar atau juga sahabat-sahabat yang lain, nah itu mustahil lah orang seperti itu menjadi orang yang bisa memimpin civilisasi, Hmm, civilization, peradaban. nah, nah, peradaban ya. Ya, jadi apa rahasianya? Ya, orang-orang Arab yang Badu, yang tidak beradab, uncivilized, yang menjadi orang yang beradab dan bisa menguasai dunia ketika itu. Ya, rahasianya itu ada satu kata saja. Bahasa Arabnya at-taubah, tobat, At-taubah. taubah. Jadi kalau kita perhatikan, hanya orang kadang-kadang salah faham. Karena dalam agama lain seperti Katolik, tobat itu artinya confession. Jadi dia mengakui dosa, dia pergi ke gereja, ketemu Hmm, dengan hmm. pastor di jendela, kemudian dia mengakui semua kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian merasa tenang gitu. Just sementara, kemudian berbuat lagi. Right? Nah, di dalam Islam, tobat itu adalah sesuatu yang memerlukan stages, langkah-langkah tertentu, gitu kan? Dalam bahasa Inggrisnya itu ada 4 R. Right? Yang pertama adalah regret, menyesal. Nabi Adam ketika mulai kembali ke Allah itu an-nadam at-taubah. An-nadam itu menyesal. Jadi tanpa ada penyesalan, tidak mungkin orang akan bertobat. Yang kedua, yang kedua resolve. Dia bahasa Arabnya azam. Ya, jadi bertekad bulat untuk meninggalkan dosa itu. Hmm. Saya tidak akan kembali ke dosa itu. Kemudian riset lagi. Jadi semalah kita mulai dengan lembaran baru, melupakan semua lembaran yang lalu. Kemudian redeem,
Ya, redeem itu artinya menebus dosa-dosa yang lalu itu. Kalau itu hak manusia, dikembalikan. Nggak bisa orang misalnya punya utang kepada seorang jutaan, kemudian tobat sama Allah. Nggak bisa. Kembalikan lagi uang itu. Kembalikan hak orang itu. Right? Nah, ketika orang itu menerapkan ini, maka dia melangkah kepada satu perubahan. Jadi seorang Umar yang dulunya tidak bernilai menjadi pemimpin sivilisasi itu karena itu. Dan tobat itu, kata Ibnu Qayyim, itu tidak bisa hanya sekali saja. Jadi kata Ibnu Qayyim, arti tobat itu dari mulai kita kembali kepada, karena tobat itu namanya U-turn, kembali kepada Rasulullah Ta'ala dari awal, di tengah-tengah, sampai di akhir hidup. Dia selalu berjuang dalam pokok. Dan tobat ini dalam agama kita adalah wajib, bukan sunnah. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kayak perintah salat, perintah zakat dan sebagainya. Right? Nah, orang yang tidak tobat dari dosa, apa itu dosa dengan Allah atau dosa seperti korupsi, ya, itu berarti dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan dia tidak melaksanakan perintah Allah, tobat. Yang kedua, dia berbuat dosa itu. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang membuat orang menunda tobat atau tidak merasa perlu untuk bertobat? Nah, kita mesti menganalisa kisah Nabi Adam AS dan iblis. Right? Jadi, karena gini, kalau kita perhatikan, ketika Allah merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu, I am better than him. Saya lebih baik. Baik. Apa yang dinyatakan oleh iblis ini sebetulnya dia menjustify. Jadi mencari alasan. Jadi berbuat dosa kemudian cari alasan. Alasannya apa? I am better, lebih baik. Jadi gini, kadang-kadang orang itu berbuat dosa kemudian dia mencari justification, alasan. Misalnya orang merokok kan, Pak, merokok nggak bagus, Pak, itu merusak kesehatan. Nggak apa-apa, ya itu aja lihat kakek saya umur 90 tahun, dia sehat katanya, padahal dia perokok misalnya gitu kan. Ya, kemudian atau di Amerika kadang-kadang orang ditegur, main riba itu haram gitu kan. Itu kan ada pendapat kita kan hidup di Amerika misalnya dan sebagainya. Atau orang kadang-kadang ngomongin orang, Pak, ngomongin orang itu haram. Oh, saya bukan ngomongin ini. Saya di depannya juga saya berani gitu ngomong. Ini kan berarti dia dua dosanya. Dosa menghina dia, dosa dia ngomongin, gitu kan. Jadi memberikan alasan atau justification itu adalah mazhabnya iblis. Jadi kalau orang misalnya di Amerika ini kalau subuh itu kan jam 3 itu ada waktunya. Jadi kalau orang nggak salat subuh, nanti merasa menyesal. Apa kata setan? Apa-apa, kamu kan tidurnya lambat, tidur jam 12. Ya, Allah itu Ghafur Rahim, gitu kan. Kamu masih bagus. Makanya kita lihat kalau ketika setan iblis itu datang kepada Adam, right? Apa kata iblis? Iblis cari alasan. Right? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, tahu nggak? Kamu tidak tahu rahasia pohon ini. Justru pohon ini punya rahasia. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan jadi seperti malaikat dan akan hidup selama-lamanya. Maka Tuhan nggak senang. Right? Jadi dikasih alasan. Makanya orang kadang-kadang kalau berbuat dosa itu nyari-nyari alasan. Right? Jadi misalnya orang nyogok, orang korupsi, ya gimana lagi gitu kan. Ini sudah zaman, kalau nggak begitu kita nggak hidup, saya punya keluarga dan sebagainya. Right? Dan nantilah saya naik haji, umroh juga bisa dihapus gitu. Right? Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa itu seperti ada gunung di atas kepalanya mau jatuh. Berat.
Nah, kalau orang munafik seperti lalat atau nyamuk lewat di hidungnya, gitu aja dah. Ya, jadi yang menyetop orang tidak cepat-cepat tobat karena dia punya alasan, mencari alasan. Bahasa Arabnya tabrir, ya, justification. Yang kedua, denial, artinya dia mengingkari. Jadi apa yang diperbuat itu bukan dosa, itu kan. Nah, ini bahaya juga. Jadi iblis itu tidak mengakui bahwa itu salah. Makanya Adam oleh Allah dilangkul lagi karena dia ngaku itu salah. Kemudian yang terakhir itu adalah dia masih merasa konten, merasa nggak kok saya berbuat ini, saya nggak salah, saya korupsi, kok hidup saya kok lebih baik daripada si Anu yang lagi salat, yang nggak korupsi, gitu kan. Itu kadang-kadang dibandingkan gitu. Berarti Tuhan senang sama saya. Itu berbahaya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau misalnya gini, Pak Angga punya teman yang biasa olahraga, kemudian hampir setahun nggak olahraga, diajak main bola. Begitu main bola 3 menit sudah kram dia. Iya, kram langsung. Kram, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kenapa tobat ini harus selalu di depan kita? Kita dalam keadaan bertobat terus. Coba kalau kita habis salat kita baca apa? Astagfirullah langsung. Nabi sendiri tiap hari tidak kurang daripada 100 kali astagfirullah. Habis haji disuruh apa? Fastaghfiru rabbakum. Habis umroh, habis apa saja. Malah ketika kemenangan Fatah Mekah, ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan Fatah itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Ayat apa setelah itu? Ayat fasabbih bi rabbika wastaghfirhu. Takfir, istighfar. Karena mungkin sebelum kita perang banyak kekurangan sebagainya. Demikian juga salat. Right? Jadi oleh karena itu maka rahasia tobat ini penting untuk orang itu bisa berubah. Tanpa dia tobat kepada Allah SWT, tidak mungkin berubah. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu lewat satu kuburan, baunya harum. Dia bertanya kepada Jibril, itu kuburan siapa? Oh, itu kuburan tukang sihirnya Fir'aun. Allah. Bayangkan, sama juga apa yang membuat tukang sihir Fir'aun dalam satu detik dari musuh Allah berbuat dosa yang besar setelah syirik, itu kan sihir, itu menjadi orang yang dicintai sama Allah SWT. Kenapa? Tobat. Dia begitu tahu bahwa ini bukan sihir, ini benar kebenaran, langsung. Dan tobatnya itu bukan hanya ngomong pas sujud, pas sajadu bersajad, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, saya percaya dengan Tuhan Musa Harun. Jadi action. Jadi tobat yang benar itu dilakukan dengan action, dengan ada suatu kebukti. Jadi kembali tadi bahwa yang merubah Umar bin Khattab, yang merubah Hudzaifah, yang merubah Ikramah, semua para sahabat tadi, dan menjadi manusia yang seperti itu karena mereka selalu dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tobat itu kalau kita perhatikan dengan dalam, itulah yang merubah manusia. Gitu kan? Nah, tobat ini dalam Islam bukan hanya mengakui kesalahan, tapi dia bertekad tidak akan berbuat lagi, kemudian meninggalkannya, kemudian dia berubah. Dari manusia yang tidak kalau zaman sahabat dulu, orang yang tidak beradab penisbatan yang beradab, orang jauh dari Allah SWT jadi mendekat kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita juga harus selalu dalam keadaan seperti itu, supaya kita selalu dalam keadaan dekat dengan Allah SWT. Karena yang membuat kita jauh dengan Allah adalah dosa. Jadi begitu tobat kepada Allah SWT, itu akan hilang semua, dan itu ada pengaruh terhadap perubahan. Jadi yang merubah sahabat, merubah semua itu, kuncinya itu. Ya, ternyata kuncinya adalah selalu dalam keadaan tobat kepada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan
dia termasuk orang-orang tawabin Nah, insyaallah. termasuk orang-orang yang Ya. bertaubat. Amin amin ya Ustadz. Terima kasih Amin. banyak Pak Ustadz, berita dari langitnya Betul. edisi hari ini. Amin. Semoga Ustadz selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan Amin. depan. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.